Di sini saya akan menjelaskan tentang gender dalam perspektif penganyam rotan di Desa Sungai Limas, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai pendahuluan, kultur Indonesia pada umumnya, baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial, menempatkan gender maskulinitas dan femininitas dalam konstruk yang berbeda. Anak laki-laki hanya dibebani dengan hal-hal tertentu saja. Bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga. Sedangkan anak perempuan diberi tugas tanggung jawab, mengurus rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Nanti ketika sudah menikah, mengurus anak, menyusui, membesarkan, dan seterusnya. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Lokasi penelitiannya adalah di Desa Sungai Limas, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang di sana mayoritas atau kebanyakan berprofesi masyarakatnya sebagai petani, pengrajin rotan, pedagang, dan lain sebagainya. Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan pandangan mufasir tekstual seperti atau diantaranya Tabari, Fakhrul Razi, Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Maududi. Mereka memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki daripada perempuan, sebagaimana pandangan mereka masing-masing. Sedangkan pandangan sarjana muslim seperti Haifa, Nasruddin Aminah, Ajizah, dan Rifat Hasan mempunyai pandangan yang berbeda. Sebagaimana misalnya Haifa di sini menjelaskan bahwasanya qiyamah atau kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki akan serta-merta gugur dan digantikan oleh istri apabila laki-laki atau suami mengabaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Menurut Nasaruddin Umar, sesungguhnya kata ar-rijal, ar-rijal dalam Al-Quran, terutama surah An-Nisa, lebih menunjukkan kepada aspek gender laki-laki atau pada sisi maskulinitas, bukan pada sisi jenis kelaminnya. Aminah Wadud dengan pandangannya berpendapat bahwasanya qiyamah atau kepemimpinan lebih bersifat fungsional, terkait dengan urusan sosial, bukan suatu yang melekat kepada laki-laki. Sedangkan menurut Ajizah dan Rifat, mereka mengatakan secara linguistik kata qawamun mempunyai makna sebagai pencari nafkah atau mereka yang menyediakan keperluan hidup untuk laki-laki, terutama bertugas untuk mencarikan nafkahnya. Dan selanjutnya konstruksi gender. Persepsi di masyarakat bahwa istri yang baik adalah istri yang bisa menghandle urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, melayani suami dan anak-anak. Demikian pula sebaliknya, untuk menjadi suami yang baik atau laki-laki yang baik harus bisa bekerja di luar rumah dan memenuhi keperluan seluruh keluarganya. Sedangkan itu tadi menurut sosial. Sedangkan agama dijelaskan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah ketika beliau menjelaskan kata bima anfaqu min amwalihim. Menurut beliau, bentuk kata kerja yang digunakan ayat ini telah menafkahkan, menunjukkan bahwasanya memberi nafkah kepada wanita lebih menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga sekarang. Dan ini lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja yang menunjukkan masa lalu atau sejak dahulu.
Sedangkan menurut dari pandangan kultur budaya diungkapkan oleh Hevi Atma Pratewi dan Endang Wijayanti yang mengatakan bahwa relasi gender merupakan hasil dari bentukan sosial. Maka bisa saja kondisinya akan berubah-ubah berdasarkan waktu dan tempatnya. Dalam hal ini peran laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan. Dan di sini paradigma masyarakat penganyam dan pengrajin rotan di Desa Sungai Limas, Kecamatan Haur Gading. Sebagai budaya lokal atau identitas. Sebagai sebuah budaya lokal, ada pendapat dari warga masyarakat Sungai Limas yang menempatkan keterampilan menganyam rotan sebagai sebuah tradisi yang harus diajarkan kepada anak-anak mereka. Bahkan, ada pandangan yang cukup ekstrim dari beberapa warga yang mensyaratkan bagi calon menantu harus bisa dan terampil dalam menganyam rotan. Sebagai profesi kerjaan yang dilakukan setelah musim tanam berakhir. Menganyam rotan bagi kebanyakan perempuan di Desa Sungai Limas masih dianggap sebagai kerjaan sampingan yang dilakukan setelah pekerjaan rumah tangga selesai. Hal ini mungkin disebabkan karena hasil yang mereka peroleh dari menganyam rotan tidak sebesar bertani. Pekerjaan menganyam rotan sekarang seperti pekerjaan temporer bercocok tanam adalah pekerjaan utama. Sehingga apabila musim tanam tiba, maka pekerjaan menganyam rotan menjadi kerjaan sampingan. Dan ini dapat kita lihat ya, contoh hasil anyaman daripada warga. Ada laki-laki dan ada juga perempuan ya. Oke. Relasi gender keluarga penganyam rotan. Tradisi masyarakat Desa Sungai Limas dalam mengembangkan relasi gender di keluarga maupun di lingkungan sosialnya sama sekali tidak terpengaruh dengan teori-teori gender yang sudah berkembang. Dalam urusan domestic sphere, perempuan cenderung sangat dominan walaupun sebagian pekerjaan rumah tangga juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Adapun dalam hal menganyam rotan, laki-laki tetap menyokong kegiatan tersebut dengan menyediakan bahan baku kerajinan seperti membeli rotan dan bambu ke daerah Desa Lampihung, Kabupaten Waringin. Rotan dan bambu tersebut kemudian diolah menjadi bahan siap jadi dan dilanjutkan pembuatannya oleh para perempuan. Dan kesimpulannya, relasi gender yang dibangun oleh masyarakat Desa Sungai Limas tidak terpengaruh dengan teori-teori gender yang sudah mapan. Dalam urusan-urusan domestik, wanita sangat dominan walaupun sebagian juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Sebagian informan ketika melakukan kegiatan menganyam rotan, para perempuan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari pekerjaan rumah yang dilakukan setelah urusan rumah tangga selesai. Walaupun terlihat seperti double gitu ya, akan tetapi hal positif yang terlihat dari perempuan menganyam rotan adalah mereka terlihat mandiri secara finansial dibandingkan perempuan bukan penganyam rotan, khusus terutama profesi ibu rumah tangga. Saran, peneliti merasa ini masih banyak yang kurang, khususnya ketika melakukan interview masih banyak bias data yang ditemukan seperti jawaban yang bisa berubah-ubah sehingga diperlukan kajian lebih mendalam lagi dengan jumlah informan dan masa penelitian yang lebih lama. Itu cukup dari kami, dari saya, diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.